Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki di dalam Natal, perayaan Natal tanggal 25 Desember tahun 2023. Mengajak Bapak Ibu Saudara sejenak untuk kita boleh merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan, yang dimana kita boleh merenungkan arti Natal yang sebenarnya, makna Natal yang sebenarnya. Kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 63 berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku." Mari kita akan berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena rahmat kasih setia yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu, mengucap syukur untuk keajaiban, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Tidak ada yang dapat kami balas atas segala kebaikan Tuhan. Tetapi saat ini kami mau tersungkur di hadapan Engkau, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami pribadi lepas pribadi, ketika kami menginjak, ketika saat ini kami memperingati Natal Tuhan, Engkau boleh memberikan kami hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, dan Engkau boleh sentuh kedalaman hati kami, untuk kami boleh terus senantiasa melihat bagaimana Natal ini benar-benar dapat kami maknai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami berucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Seorang anak telah lahir.
penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita pujikan pujian dari awal. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dengan sepenuh hati kita katakan penasehat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kembali saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur. Kembali kami datang kepada Engkau dengan hati yang tersungkur di hadapan Engkau. Saat ini kami hendak belajar akan kebenaran firman Tuhan, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan.
Biarlah Engkau boleh buka pikiran kami, hati kami, dan kebenaran firman-Mu boleh terus senantiasa menusuk kedalaman hati kami, sehingga kami boleh terus dapat menghidupi akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali saya menyapa dan saya menyambut, mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang saat ini melihat di dalam tayangan YouTube. Kiranya Tuhan Yesus terus senantiasa memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan ayat ini dan saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyimak tayangan YouTube ini boleh menyimak dengan seksama pembacaan kita pada hari ini. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Judul perikop di sana, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Dan setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dalam bacaan kita hari ini ada tokoh yang sangat terkenal yang mungkin di dalam setiap Natalnya kita selalu melihat bagaimana tokoh ini selalu ada di dalam drama Natal. Tentu tidak lain tokoh ini adalah orang-orang Majus yang membawa emas, kemenyan, dan juga mur. Emas, kemenyan, dan mur ini mereka peroleh dari harta mereka sendiri. Emas, kemenyan, dan mur ini merupakan pundi-pundi mereka sendiri. Pada zaman itu, hadiah yang berupa emas, kemenyan, dan mur
merupakan barang yang sangat berharga serta memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Apa maksudnya? Melalui teks ini kita akan bersama-sama merenungkan dalam memaknai Natal di tahun ini. Belajar dari orang-orang Majus, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama tentang diberkati untuk memberkati. Pertanyaannya adalah, apa makna dari frasa ini? Tentu secara manusiawi setiap kita menginginkan yang namanya berkat. Baik itu berkat kesehatan, baik itu berkat kekuatan, baik itu berkat kekayaan, dan banyak lagi berkat-berkat yang kita inginkan, kita rindukan. Nah, kalau kita membaca dalam teks kita hari ini, kita melihat di sana bahwa Maria ibu Yesus, Yusuf, dan juga Yesus diberkati oleh orang-orang Majus dengan diberinya mereka emas, kemenyan, dan juga mur. Lalu dalam frasa yang kedua, bagaimana dengan memberkati? Karena kita merenungkan bersama tentang diberkati untuk memberkati. Bagaimana dengan memberkati? Secara duniawi inilah yang terkadang berbanding balik dengan istilah diberkati, yang dimana kita mendapat bahwa orang-orang duniawi terkadang cenderung lebih senang diberkati daripada memberkati, lebih senang diberi daripada memberi. Pertanyaannya yang kita mau renungkan bersama-sama, bagaimana kita bisa sampai pada sebuah pemahaman diberkati untuk memberkati. Ada 3 hal yang hari ini saya rindu untuk kita boleh merenungkan bersama-sama. Bagaimana kita bisa sampai pada sebuah pemahaman diberkati untuk memberkati. Yang pertama, kita belajar bersama-sama tentang mencari dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, nanti kita akan belajar bersama-sama tentang menyembah dengan segenap hati. Dan yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama tentang memberi dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam ayat 1 sampai yang kedua, di sana firman Tuhan berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami telah datang untuk menyembah dia. Nah, kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam ayat yang pertama, di sana ada kalimat yang mengatakan sesudah Yesus dilahirkan. Ini berarti secara hurufiah bahwa orang-orang Majus ketika datang dari timur menuju ke Yerusalem, saat yang dimana Tuhan Yesus sudah lahir, yang ditandai dimana mereka melihat bintang di sebelah timur. Kenapa harus bintang? Karena mereka adalah ahli bintang. Mereka adalah orang pintar. Mereka adalah orang yang terpandang. Nah, mari kita memperhatikan bersama-sama siapakah orang Majus ini. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Lama, orang-orang Majus ini digambarkan sebagai orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang yang tidak berasal dari Yahudi atau orang-orang yang disebut non-Yahudi. Nah, tetapi di dalam teks ayat yang kedua, di sana orang-orang Majus berkata, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, apa artinya? Hal yang pertama, kita belajar bersama-sama tentang mencari dengan sepenuh hati. Yang artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
secara garis keturunan kita melihat bersama-sama bahwa sebenarnya tidak ada artinya bila orang-orang non-Yahudi itu mencari raja orang Yahudi. Tetapi kita melihat bersama-sama bahwa dalam peristiwa ini memberikan kita sebuah pengertian kepada semua umat manusia, terlebih kepada orang-orang percaya. Pada masa sekarang ini banyak orang yang tahu tentang Allah. Pada masa sekarang ini banyak para teolog yang pintar berteolog. Pada masa sekarang ini banyak sekali orang yang mau menerima berkat dari Allah. Tetapi tidak sedikit juga bahwa mereka yang tahu segalanya, mereka pun tidak mencari Allah dengan sepenuh hati. Kita akan sampai pada sebuah titik yang dimana diberkati untuk memberkati jika kita mau mencari Allah dengan sepenuh hati. Jadi ingatlah bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan Allah melihat hati. Hal yang kedua, kita akan belajar bersama tentang menyembah dengan segenap hati. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua, 8 dan juga 11. Ketika orang-orang Majus di dalam ayat yang kedua datang dari timur, ia ingin mencari tahu, ia ingin melihat di manakah sosok raja orang Yahudi itu. Karena ia ingin menyembah dia. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan di sana berkata, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Di sini adalah Raja Herodes. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat 2 dan juga ayat yang ke-8 ini, kalau kita memperhatikan sama-sama ada kalimat tentang menyembah dia. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam ayat 2 dan juga ayat 11, orang-orang Majus itu menyembah dengan segenap hati. Orang-orang Majus itu mau menyembah Allah, sang raja orang Yahudi itu, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Tetapi berbanding balik dengan Raja Herodes. Memang Raja Herodes mengatakan, kalau kamu sudah menemukan raja orang Yahudi itu, beritahukanlah kepadaku, supaya aku pun juga datang untuk menyembah dia. Pertanyaannya kepada saya dan saudara, apakah Raja Herodes benar-benar dengan segenap hati untuk menyembah Yesus? Ternyata tidak. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata di sana, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ketika Raja Herodes mengatakan atau menyampaikan kepada orang-orang Majus, ternyata kata menyembah dia yang disampaikan oleh Raja Herodes tidak sepenuh hati. Sebenarnya dalam hatinya Raja Herodes tidak mau menyembah dia, malah justru Raja Herodes mau dan ingin membunuh anak itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah artinya ini? Di dalam Yohanes 4 ayat 24, firman Tuhan berkata, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
dari teks ini kita melihat bersama-sama. Dalam menyembah kepada Allah, segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita menyembah kepada Allah itu tidak terbatas oleh sebuah upacara peribadahan atau upacara ibadah. Dan tentu dalam menyembah Allah, bukan hanya mulut yang harus menyembah, bukan hanya mulut yang harus berkata-kata indah, tetapi kita melihat bersama-sama bahwa Allah lebih memperkenan setiap pribadi yang selalu menyembahnya dengan segenap hati dan dengan kesungguhan hati. Hal yang ketiga, kita belajar bersama-sama tentang memberi dengan tulus hati. Mari kita akan melihat bersama-sama dalam ayat yang ke-11 pasal yang kedua tadi. Firman Tuhan berkata di sana, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa salah satu yang terkenal dalam kisah orang Majus ini adalah persembahannya. Mereka memberikan persembahan yang begitu luar biasa, yaitu emas, kemenyan, dan juga mur. Saat melihat tanda bintang di sebelah timur, orang-orang Majus pergi untuk mencari Yesus. Saat melihat bintang di sebelah timur, orang-orang Majus pergi untuk menyembah Yesus. Dan kemudian apa yang mereka lakukan di bagian akhir ini? Setelah mereka mencari Yesus, setelah mereka menemukan Yesus dan menyembah Yesus, mereka memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara materi barang-barang yang diberikan kepada Tuhan Yesus, yang diberikan oleh orang-orang Majus kepada Maria, Yusuf, ataupun kepada Yesus, merupakan barang-barang yang saat itu sangat indah, yang saat itu sangat mahal sekali harganya, tidak ternilai. Bahkan apa yang mereka berikan adalah harta milik mereka sendiri. Yang orang-orang Majus berikan adalah harta yang dimana itu hasil dari pundi-pundi mereka sendiri, yang mereka cari dari pundi-pundi mereka sendiri. Dan kalau kita memperhatikan di dalam latar belakang persembahan ini, biasanya persembahan ini hanya diberikan kepada raja, kepada seorang bangsawan, kepada orang-orang yang terhormat. Apa artinya? Sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini memberikan teladan bagi setiap orang percaya bahwa dalam pemberian, bahwa dalam memberi itu tidak melihat seberapa besarnya dalam memberi, bahwa dalam memberi itu tidak melihat apa yang diberi, bahwa dalam memberi itu tidak melihat nilainya dalam memberi, tetapi dalam memberi. Hal ini menekankan kepada saya dan saudara bahwa ketika memberi kepada Allah ataupun kepada sesama, berikanlah yang terbaik dengan setulus hati dan dengan kerelaan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, menutup renungan Natal pada hari ini, diberkati untuk memberkati. Setiap manusia rindu untuk diberkati maupun diberi. Akan tetapi terkadang tidak sampai atau susah untuk memberkati ataupun memberi. Namun saya yakin dan percaya
setiap orang percaya yang hari ini mempelajari akan kisah Natal dalam Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12, bahwa sesungguhnya kita harus sampai kepada titik di mana ketika kita diberkati Tuhan, berkat itu bukan tentang kita. Berkat itu bukan tentang kekayaan kita. Atau berkat itu bukan supaya kita kaya. Tetapi berkat itu tentang Allah yang sampai hari ini masih dan selalu mencintai saya dan saudara. Hari ini kita harus bisa memahami bahwa ada banyak sekali macam orang untuk datang dan mencari Tuhan. Bahwa banyak sekali orang yang mencoba untuk menyembah Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan, terutama di dalam peristiwa Natal. Ada yang mengharapkan hadiah, ada yang mengharapkan sesuatu, ada pesta dalam Natal, ada hal-hal lain yang itu memenuhi segala apa yang kita inginkan. Mungkin juga ada yang datang pada Tuhan hanya untuk mencari sesuatu demi kepuasan diri, bukan mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Mungkin juga ada yang datang pada Tuhan hanya untuk mengeluh, bukan menyembah Allah. Dan mungkin juga ada di antara kita yang datang pada Tuhan hanya pengennya menerima sesuatu, bukan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi di akhir renungan hari ini, mari kita menjadi orang-orang percaya yang selalu memiliki motivasi yang benar, baik dalam mencari Allah, baik dalam menyembah Allah, maupun dalam memberi kepada Allah. Saat orang-orang Majus datang untuk mencari, menyembah, dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukannya bukan untuk kepentingan mereka, tetapi karena mereka hanya ingin menyembah dan memberi penghormatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan bagi mereka yang mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan bagi mereka yang menyembah dengan segenap hati. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan bagi mereka yang mau rindu untuk memberkati. Mari kita memberi dengan tulus hati, sebab kita diberkati untuk memberkati. Amin. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala untuk merespon kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan kembali. Kita menaikkan sebuah pujian. Natal di hatiku seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya
sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita telah belajar akan kebenaran firman Tuhan, yang dimana sikap dari orang-orang Majus memberikan teladan bagi saya dan juga saudara. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mencari Yesus Kristus, kita harus mencarinya dengan sepenuh hati. Ketika saya dan saudara datang untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah, menyembah Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyembahnya dengan segenap hati. Karena Allah melihat hati. Karena Allah mau kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dan ketika kita mencari dan juga menyembah Allah, mari kita pun juga harus memberikan yang terbaik kepada Allah. Memberikan segala sesuatunya yang kita punya kepada Allah dengan tulus hati, dengan kerelaan hati. Sehingga di dalam hal ini, sampai kepada titik ini, kita akan mengerti, kita akan lebih mudah memahami bahwa ketika saya dan saudara diberkati, tentu kita harus juga bisa memberkati. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, inilah hati kami, inilah sebuah kerinduan kami. Biarkanlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati dan juga pikiran kami, untuk kami boleh mencari Engkau dengan sepenuh hati, untuk kami boleh menyembah Engkau dengan segenap hati, dan untuk kami boleh memberikan, mempersembahkan segala sesuatu yang kami punya, hidup kami, harta kami, apapun yang kami miliki, dengan kerelaan hati, dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan. Dalam Natal ini buatlah kami boleh memaknai segala sesuatunya, bahwa Engkau selalu mendatangkan yang terbaik, dan Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang mau mencari Engkau dengan sepenuh hati, bagi setiap anak-anak-Mu yang mau menyembah Engkau dengan segenap hati. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan kami boleh terus senantiasa hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhiri perenungan Natal kami pada hari ini. Biarlah berkat-Mu, sukacita-Mu, Engkau boleh nyatakan kepada kami semuanya. Tuhan boleh memberkati dari hari ini hingga sampai kekal selamanya. Kami meyakini bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Kami meyakini bahwa Engkau tidak akan pernah sedetik pun menelantarkan kami. Tetapi kami meyakini janji kebenaran firman-Mu
bahwa Engkau akan terus senantiasa memberkati setiap anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan yang terus berpegang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Terpujilah Engkau dari saat ini hingga sampai kekal selamanya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mengakhiri perenungan kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.